البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah Ta'ala wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat di dalam bab ini banyak dan telah dikenal. Masalah apa itu? Bahayanya bid'ah dan haramnya bid'ah. Iya, masih banyak ayat-ayat yang menentang kebid'ahan dan memperingatkan bahaya kebid'ahan, tidak disebutkan di sini. Tetapi apa? Disebutkan di dalam ayat-ayat, disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain. Satu ayat saja cukup. Bagaimana kalau sekian banyak ayat? Itu pun masih banyak orang-orang yang berusaha mentakwil dan ingin membuat bid'ah. Intinya adalah apa? Tidak puas dengan syariat Rasulullah SAW. Itu intinya. Ingin kreasi dia itu masuk di dalam agama. Na'udzubillah. Ingin dari lisanul hal mereka, yaitu keadaan mereka, sebenarnya mereka itu ingin apa? Menjadi tandingan-tandingan untuk Allah di dalam apa? Membuat syariat. Makanya Allah Ta'ala mengingkari dengan firman-Nya apa? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang mensyariatkan untuk mereka sebagian syariat agama yang tidak Allah izinkan? Allah hanya mengizinkan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang selain itu Allah tidak mengizinkan. Maka barang siapa membuat bid'ah, berarti apa? Dia telah menjadikan dirinya itu setanding dengan Allah, karena syariat hanya di sisi Allah. Dan seterusnya pembahasan itu. Tayyib wa ammal ahadits fakatsiratun jidda. Adapun hadis-hadis maka dia banyak sekali. Satu hadis saja cukup. Bagaimana dengan sekian banyak hadis? Masih banyak orang yang masih ingin membuat bid'ah. Wa hiya masyhurah, dan dia itu terkenal. Fa naqtasiru ala tarafin minha. Maka kita akan mencukupkan ujung-ujungnya saja, beberapa saja. Al-awwal, hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan agama kami ini, padahal dia itu bukan dari bagian urusan agama kami, maka dia itu tertolak. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada di atasnya urusan agama kami, maka dia itu tertolak. Hadis ini bersifat umum karena dia adalah menggunakan apa? Menggunakan isim syarat tufidul umum. Maka apa, sama saja dia orang besar ataukah orang kecil, dia ulama ataukah bukan ulama, maka kalau dia membuat kebid'ahan, maka kebid'ahannya itu tertolak. Ini bagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Bukan berarti kalau dia ulama berarti boleh melakukan bongkar pasang terhadap syariat. Oh, ini mazhab kami. Terserah mazhab apapun, semuanya wajib. Kalau ada perselisihan, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja mujtahid yang murni, kalau dia keliru, maka kelirunya itu dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran, tetapi karena kelemahan dia sebagai manusia menyebabkan terkadang dia itu keliru, maka dia dimaafkan oleh Allah. Dan pembahasannya di tempat yang lain masalah ini. Cuma syahidnya di sini adalah apa? Tidak boleh kita mentaati kebid'ahan yang dilakukan oleh siapapun orang, setinggi apapun derajat dia. Selama itu adalah perkara yang muhdas, perkara yang baru dalam urusan agama, tidak boleh kita ikuti. Harus kita itu tolak. Karena apa? Allah Ta'ala yang menolak dia, sebagaimana sabda Nabi di sini, fahuwa rad. Amalan dia tadi ditolak. Siapa yang menolak amalan Allah Ta'ala? Karena amalan itu dibawa kepada Allah Ta'ala. Ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'uh. Hanya kepada Allah lah kalimat yang bagus-bagus itu naik, dan amal soleh mengangkat dia. Amal soleh diberikan amalan-amalan itu disodorkan kepada Allah. Allah yang menolak. Kalau Allah menolak perkara yang baru, maka hendaknya kita menolak dan tidak melakukan itu. Disebutkan di sini fi amrina man ahdasa fi amrina hadza, dalam urusan agama kami. Ini jelas bahwasanya yang dikatakan bid'ah itu adalah perkara yang dikaitkan dengan agama. Adapun perkara keduniaan seperti membuat apa, misalkan cakutio, lei cikang, ini bukan bid'ah walaupun Nabi tidak pernah melakukan itu. Dan yang lain-lain, tipe-tipe makanan ini, makanan itu, maka ini bukan bid'ah selama tidak diniatkan sebagian dari apa? Prosesi spiritual.
Kecuali kalau niatnya adalah membuat ini dengan apa? Keyakinan-keyakinan khusus, nah dia akan masuk kepada i'tiqad. I'tiqad ini bagian dari agama. Nah, baik. Demikian pula masalah apa? Masalah tidur, masalah pakaian ini urusan dunia. Tapi kalau dia mulai mengaitkan dengan apa? Dengan urusan-urusan spiritual, maka berarti dia telah membuat bid'ah. Kalau tidak apa? Tidak ada dalil yang mendukung itu, mendukung atas amalannya itu. Baik. Fi amrina maksudnya adalah fi syar'ina, bukan artinya perintah, tapi amr minal umur, yaitu urusan agama. Bukan amr minal awamir, bukan perintah saja, tapi apa? Seluruh urusan agama. Tayyib, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari urusan agama kami, maka dia itu tertolak. Bagaimana kita tahu ini bukan dari Rasul ataukah ini dari Rasul? Kembali kepada Al-Qur'an was sunnah, kembali kepada apa? Kepada ajaran yang pertama. Kenapa? Karena perselisihan banyak dan masing-masing mengatakan kami yang benar. Maka kembali kepada ajaran yang pertama. Apakah ini ada pada ajaran yang pertama? Sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan lain-lain, Al-Hakim At-Tahawi dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Kemudian para sahabat waktu itu tidak mendengar sabda Nabi itu. Kemudian Mu'ad mengatakan, Mu'ad bin Jabal, ala tasma'u maqala Rasulullah SAW, apakah kalian tidak mendengar apa yang disabdakan Rasulullah SAW? Kemudian sahabat tanya, maqal, apa yang disabdakan Rasulullah? Kemudian Mu'ad mengatakan apa? Qala Rasulullah, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Maka para sahabat tanya, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tarji'una ila amrikumul awal, kembali kalian kepada urusan agama kalian yang pertama, yaitu sebelum terjadinya khilaf. Sebelum terbentuknya firqah ini, firqah itu, lihat ajaran pertama itu apa? Yaitu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipahami oleh Ahlu Badr. Dan tentunya bukan hanya Ahlu Badr, maksudnya adalah para sahabat. Para ulama mengatakan, urusan agama yang tidak dikenal Ahlu Badr, maka dia bukan urusan agama. Urusan agama yang benar. Tentunya maksudnya adalah para sahabat. Jadi harus kembali kepada apa? Kepada urusan Rasulullah, yaitu urusan yang pertama dari umat ini. Sebagaimana ucapan siapa? Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya beliau mengatakan alaikum bil atiq, yaitu hendaknya kalian itu berpegang kepada ajaran yang lama. Bukan ajaran lama berarti nenek moyang kita, yang lebih lama lagi yaitu zaman Rasulullah. Nenek moyang kita banyak yang belum kenal ajaran yang benar. Tapi yaitu Rasulullah SAW sebagai apa? Pendahulu umat ini. Yang pertama dari umat ini, Rasulullah bersabda apa? Innama ana lakum nikmas salafu lakum nikmas salafu nikmas salafu ana lak, sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Jadi kembali kepada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, berarti patokannya adalah itu, barang siapa melakukan yang selain itu fahuwa rad, maka dia itu tertolak. Tayyib, barangkali ada pertanyaan ini untuk orang yang membuat perkara baru. Bagaimana kalau mengatakan saya tidak berbuat, saya tinggal meniru saja? Dia terkena lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Man amila amalan, barang siapa mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa rad, bukan termasuk dari urusan agama kami, maka dia itu tertolak. Amalan dia adalah nakirah fi siyaqi syarat, juga tufidul umum. Sama saja amalan itu besar ataukah kecil, urusan i'tiqadiyah ataukah amaliyah, atau apakah itu buatan dia sendiri ataukah mengikuti orang lain, selama ini adalah perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia itu akan tertolak. Dan hadis ini kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia adalah apa? Dalil yang sangat kuat untuk menghantam hidung-hidung para mubtadi'ah. Dengan takwil apapun dia akan kalah dengan hadis ini. Dia hanya akan menang ketika apa? Di hadapan orang yang tidak paham hadis, tidak paham nahwu, mudah ditipu. Tapi orang yang paham hadis dan paham nahwu tidak akan mampu mengelak kecuali inilah yang benar. Rasulullah telah menggunakan kalimat yang sangat umum, selain ini adalah tertolak. Nggak mungkin kita takwil kemana-mana lagi. Kalau mengatakan contoh yang dipakai oleh Nawawi, yaitu banyak perkara-perkara yang baik, tetapi apa? Tidak diajarkan Rasul, ini bukan bid'ah. Tapi maksudnya adalah apa? Amalan ini tidak tertolak karena apa? Dia bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Terkadang bid'ah itu mustahabbah, bid'ah wajibah, bid'ah mubah, bid'ah makruhah. Kita katakan dalilnya umum.
sama saja dia itu yang Anda sebutkan ini ataukah tidak, selama dia bukan ajaran Nabi dia tertolak, selesai. Seluruh takwil-takwil yang disebutkan oleh Nawawi dan dia nukilkan dari yang sebelum dia, dari siapa itu, Al-Is bin Abdissalam, semuanya tertolak. Membagi bid'ah menjadi 5 tertolak dengan hadis ini, karena hadis ini umum, betul-betul umum, tidak ada yang mampu untuk mengkhususkannya selama dia adalah diniatkan bagian dari agama. Ilahuna wallahu a'lam.